Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asirin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita ketemu kembali dalam acara rutinan malam Kamis. Semoga rutinan ini walaupun lah sedikit yang hadir, kita terus berjalan. Artinya acara terus jalan dan semoga mendapat ilmu manfaat barokah. Amin. Allahumma amin. Sekarang permintaan dari tuan rumah. Ini sebelum acara ngaji, mari kita membaca atau berdoa dengan doa yang telah saya terangkan kemarin, walaupunlah 11 kali. Semoga dengan doa itu kita diselamatkan oleh Allah, kita dijauhkan dari apa yang mudarat, terus mendapat kesuksesan. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in, khususan ila sultan auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, khususan ila Nabiullah Khadir Abi Balya bin Al-Kan salam, Husain Nabi Ilyas alaihi salam, Husain Nabi Isa alaihi salam, Husain Nabi Sulaiman alaihi salam, Husain Nabi Musa alaihi salam, Husain Nabi Yusuf alaihi salam, ila jami'il malakatil muqarrabin wa liya salihin, Husain ila sultan, Husain ila Sena Khalil Bangkalan, Husain ila Syekh ila hajati waliridallah hajatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo membaca noroaki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi, bacaan tadi, kita mendapat lindungan Allah dan mendapat kesuksesan. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngajinya malam ini tentang keilmuan. Sebenarnya ilmu itu apa dan mendapatkan dari mana dan untuk apa. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 31 tentang Nabi Adam dan semua para malaikat.
Nabi Adam itu makhluk yang istimewa. Nabi Adam itu makhluknya Allah, di antara makhluknya Allah yang paling istimewa. Kenapa istimewa? Karena di sini di dalam ayat 31 istimewanya Nabi Adam daripada semua malaikat termasuk iblis. Iblis itu malaikat Azazil namanya. Sebelum iblis itu wastakbaroh wa kana minal kafirin, itu namanya malaikat Azazil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Terus sampai ayat 60 sampai ayat 34. Wa 'allama Adamah, lan ngajaraken sapa Allah Adama eng Nabi Adam. Jadi Allah itu memberi pelajaran, memberi ilmu kepada Nabi Adam. Ilmu apa? Al-asma, ilmu asma. Kullaha, sekabiani. Jadi semua asma di alam semesta ini diajarkan kepada Nabi Adam. Tidak diajarkan kepada malaikat, tidak diajarkan kepada iblis. Maka yang paling utama, yang paling alim itu Nabi Adam. Bukan malaikat, bukan iblis, bukan bidadari, bukan hewan, bukan siapa-siapa. Yang paling alim itu Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Biar sampean paham. Summa aradahum 'alal malaikati. Maka Allah aradahum itu ngengokaken, artinya apa? Supaya para malaikat tahu tentang Adam ini bagaimana. Summa aradahum 'alal malaikati. Maka ngengokaken sapa Allah hum ing ilmu alal malaikati ing atasi pira-pira malaikat. Faqala ambiuni, maka dawuh sapa Allah ambiuni. Ayo para malaikat, kamu terangkan. Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kalau kamu semua itu tahu, kalau kamu semua itu benar, katanya Gusti Allah. Jadi semua malaikat itu dikumpulkan supaya tahu. Ayo malaikat, kalau kamu ini lebih utama, lebih pintar dari Nabi Adam, tsumma aradhum ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Itu. Ini berasalnya ilmu. Sehingga apa para malaikat? Di ayat lain 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu padha ngucap sapa malaikat, dawuh sapa malaikat, berkata para malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Saya tidak bisa apa-apa kecuali dibisakan oleh Allah. Itu para malaikat. Alam tanah, maka ajarilah saya kami ya Allah. Kalau tidak diajari oleh Allah tidak bisa. Walaupun ngaji apapun, walaupun belajar apapun, alam tanah. Itu. Jadi diajari oleh Allah. Kita ini diajari. Hakikatnya ini yang punya ilmu itu Allah, yang mengajari itu Allah. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard
wa'lam ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, ini semua itu ada di Al-Qur'an. Semua itu ada di dalilnya. Ada dalilnya. Sehingga apa? Para malaikat itu tidak bisa menandingi Nabi Adam tentang ilmu. Sehingga apa? Keterusannya wa id qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis. Para malaikat disuruh sujud. Id qulna lil malaikati isjudu. Malaikat itu disuruh sujud, termasuk Azazil, termasuk iblis. Sehingga apa di sini? Fasajadu, maka semua sujud kepada Nabi Adam, semua menghormat kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, gumede iblis, sombong iblis. Saya ya Allah lebih tua dari Adam. Saya ya Allah lebih tahu daripada Adam, karena saya lebih dulu di surga ini daripada Adam, katanya iblis. Wa kana minal kafirin, sehingga iblis itu kufur. Maka kita walaupun lah banyak ilmu apa, jangan wastakbara. Ini wastakbara, aba, saya. Nah, itu jangan. Kalau bisa jangan. Ini tentang ilmu. Lah ilmu ini dibagi oleh Allah, ini dibagi. Karena manusia ini seperti sampian, Kamajuri, Bapak, semua ada yang mempunyai ilmu huruf, ada yang mempunyai ilmu kalam, ada yang mempunyai ilmu asmaul adim, ada. Karena sudah diperinci, karena sudah dikasih oleh Allah. Oh, kamu bagian umum, ini ilmunya. Oh, ini bagian aulia, ini ilmunya. Oh, ini bagian ambiya, rasul, ini ilmunya ada. Ini di keterangan, saya dibawa kitabnya karena ada yang tanya kemarin ini tentang ilmu-ilmu. Kenapa orang itu jadi aulia? Kenapa orang itu jadi nabi? Kenapa orang itu jadi rasul manusia itu? Kenapa manusia ini jadi orang bodoh? Kenapa manusia ini jadi ustadz, kiai? Ada apa di situ? Lah ini alasannya. Ini keterangannya di kitab. Ini saya bawa kitabnya ini. Kitab Syamsul Mu'ariful Kubro. Ini kitabnya orang-orang tertentu ini. Kalau ingin sampian tahu, ngaji tentang ini, wifik semua kesaktian ada ini. Ilmu-ilmu karomah, ilmu-ilmu hikmah ini ada. Ini karangannya Imam Ahmad bin Ali Al-Buni. Bani Karang Sokon. Kenapa, Pak? Badi kitab Karang Sokon. Nah, Karang Sokon, nggak ngerti saya Karang Sokon. Semua kitab apa namanya, Mujarrobot, kitab apa ini ada di sini. Karangan Karang Sokon. Ada di kitab ini. Edik. Iya, kalau sampian paham kitab Syamsul Ma'arif, ada lagi kitab Mamba Usul Hikmah, ini ada. Ini termasuk kitab wifik, termasuk jimat-jimat, kitab-kitab karomah hikmah itu ada. Ini keterangannya di sini. Aja kitab Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif. Ya, ilmunya apa, kitabnya orang-orang tertentu ini. Di halaman 63 itu menerangkan tentang huruf-huruf di Al-Quran, huruf-huruf seperti alif lam mim, alif lam ro, alif lam sod, alif lam apa, kaf ha ya ain sod ha mim ain sin kof, itu ada di sini. Di kitab ini ada. Seperti al-alifu fal alifu minallah. Di sini ada alif lam mim. Makanya kita ini harus ngaji. Artinya harus
mengenal, artinya apa ya? Tahu tentang keilmuan ini biar tidak selalu menyalahkan orang lain. Kadang orang wifik disangkanya kufur, wifik murtad. Tidak, ini ada ilmu dari Al-Quran. Seperti alif lam mim, Allahu a'lamu bimuradihi. Kalau di tafsir Al-Quran itu Allahu a'lam, Allah yang tahu. Tapi di sini diterangkan ini fal alifu minallah. Alif itu dari Allah. Wal lamu latifun. Lam itu al-latif. Seperti kemarin itu. Wal yatalattaf itu lam. Itu makanya kita ini hendaklah kasih sayang ini ditumbuhkan. Ini semua ini ada. Tosin, mim, yasin, hamim, ha, mim, ain, sin, kop, nun. Ini ada semua ini di sini. Sampean kalau ngaji, monggo. Kalau ingin tahu alif lam mim, alif lam shad itu apa? Saya ini hanya membacakan di sini. Wa'lam. Urwa siro, taulah sampian. Al-ulya, ini al-ulya, ilmu yang utama. Anhum takallamu fi ilmil hurufi. Di sini. Fi ilmil hurufi, di dalam ilmu huruf seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho sampai ya. Di sini. Wal asma'ih, dan ilmu asma. Asma itu di sini ada tis'ah wa tis'in, 99. Yang di Asmaul Husna, Pak. Yang di Asmaul Husna itu 99. Jadi ada ilmu huruf, ada ilmu asma. Itu lain. Kalau kita ini hanya ngerti tentang ilmu huruf-huruf yang dipelajari. Tapi kalau asma sudah tingkatan lain. Di sini. Fayadabu alaihim lihtisasi inda husulil yakin. Kalau sudah menetapkan orang itu lihtisasi inda husulil yakini, untuk ihtisos khusus, orang ini belajar ilmu khusus sehingga apa? Inda husulil yakin, nalekana ketika keyakinan itu husul. Seperti gini, Pak. Sampian belajar ilmu alif. Yakin bahwa alif itu ilmu hebat. Ini indah husulul yakin. Ini, Pak. Di dalam apa? Fi qulubihim, di dalam kolbunya, di dalam hatinya orang itu yakin. Ini. Wal ihlasi, dan ikhlas. Maka kitab ini menerangkan kalau kita ini belajar ilmu huruf atau ilmu asma, itu harus kita itu husulul yakin fi qalbi. Jadi keyakinan di dalam hati ini harus husul, harus ada, harus tetap yakin bahwa ini ilmunya Allah yang diberikan kepada saya. Bahwa ini pengetahuan yang diberikan kepada saya. Ya, ada yang tanya, kok ada ilmu hitam, kok ada ilmu putih, ada apa di situ? Kan? Semua ilmu itu baik.
yang tidak baik yang menjalani. Seperti ilmu di dalam Al-Quran itu botostum jabarin. Seperti kan ilmu-ilmu kesaktian itu. Seperti wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Itu kalau dibuat, mohon maaf, dibuat jahat bahaya. Terbakar. Itu. Romai. Roma romaita id romaita walakinnallaha roma. Tapi kalau sebenarnya untuk putih, nah itu tergantung orang yang mengamalkan. Tergantung dari hati. Ya. Nanti lagi jahat dia. Jahat romai itu Mau nanti lagi bagus. ganteng. Fahtasu fi ilmil asma. Nah, di sini fahtahsu maka khusus fi ilmil asma'i di dalam ilmu asma. Ala man siwahum mengatasi selainnya ilmu huruf itu. Nah, kalau sudah belajar ilmu asma, Pak, lain lagi. Kalau sudah belajar ilmu ya Allah, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Razak, itu sudah lain lagi. Itu ya Allah, ya Hakimu, ya Razak, lain lagi. Gitu. Itu ada ilmunya. Kadang kita ini hanya membaca, hanya di asma'nya saja yang kita baca, tapi inti, arti dan maknawi juga maksudnya kita belum paham. Nah, makanya kita harus ngaji di sini. Ini Pak. Jadi mohon maaf karena saya kemarin ditanya tentang ilmu asror, ilmu tertentu. Ilmu asror itu ilmu yang sudah tidak dimiliki orang biasa. Seperti ilmu ma'rifatullah, ilmu asror itu. Ilmu ma'rifatullah ini ya harus kita mengenal dirinya dulu. Mengenal kita ini, siapa saya ini. Terus bagaimana saya sekarang ini. Terus mau kemana saya ini. Ya baru kita nanti mengenal tentang ma'rifatullah. Itu belajarnya nanti. Belajar ke sifat-sifatullah. Ke asma Allah, ke af'al Allah. Belajarnya itu ilmu asror. Kalau ilmu gaib lain lagi. Lain lagi, spiritual atau kesaktian atau karomah itu lain lagi. Kadang orang itu melihat jin, melihat gaib-gaib. Kan ada, Pak. Jadi jangan wah tidak percaya loh. Ini ada ilmunya. Ada keterangannya di surat Al-Jin itu, ada keterangannya di situ. Jangan, artinya kita jangan menutup diri bahwa ilmu itu memang sudah dikasih oleh Allah. Siapa yang dikasih? Bukan jin, bukan setan, bukan malaikat, tapi yang dikasih manusia. Manusia, sehingga manusia ini bisa begini, bisa begitu. Bisa. Udah kita lanjut. Lah di dalam ilmu asma ini dibagi tiga. Salah satu asya dibagi tiga. Ahaduha, salah satunya ilmu asma ini, annahum ma'anil asma. Di sini. Fahamu ma'anil asma'i. Faham tentang maknanya asma. Yang mana? Tis'atu wa tis'in. Yang 99. Jadi orang ini faham tentang ilmu asma yang 99. Di Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada asmanya Allah 99. Itu faham orang itu.
Sehingga apa orang itu? Sehingga punya an-nadiru wal burhan. Melihat, Pak. Melihat terang. Alam ini terang. Jadi saya melihat Bapak. Ini terang, Pak. Kalau sudah memahami ilmu asma yang 99 itu. Contoh. Saya melihat Bapak. Loh, Bapak ini duduknya kok seperti ini ya. Ada apa? Lah ini sudah dengan ilmu asmanya Allah itu 99. Ada apa di sini? Oh, asmanya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oh, Bapak ulas asih. Pak, monggo, Pak, seumpama. Monggo minum kopinya. Sudahlah sampean minum dulu. Ini kan sudah rasa kasih sayang. Itu caranya melihat di sini an-nadiru wal burhan. Jadi an-nadiru melihat wal burhan jelas. Kalau sudah belajar ilmu itu. Memang kemarin saya ditanya tentang ilmu-ilmu ini orang-orang yang tertentu. Sebenarnya saya ini belajar untuk apa? Saya sebenarnya bagaimana ini? Saya terangkan di sini. Wasani lan nomor 2 Pak. Annahum alimu asmaul batin. Orang ini alim annahum sak temeni wong akeh alimu podo ngruh sapa sira kabeh asma al batinati ing asma batinah. Nah, ini nomor 2 ini lebih dalam lagi. Memahami tentang asma Allah yang batin. Seperti tadi Ar-Rahman Ar-Rahim dohir. Tapi batinnya bagaimana? Ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar. Batinnya itu bagaimana? Ini ilmu hebat. Dulu, mohon maaf ini ceritanya Sena Khalil memberi tongkat untuk mendirikan NU kepada siapa itu? Kiai Python itu ya Jabbar ya Qahar. Siapa yang menentang NU akan hancur. Ilmu ini ya Jabbar ya Qahar. Bisa jadi Braja Musti, Pak. Bisa jadi pukulan yang hebat. Ya Jabbar ya Qahar. Ditambahi ya Badis Syadid. Nah, ini asmaul batinah. Jadi batinnya ini apa ya Jabbar ini? Apa ya Qahar ini? Itu. Tak berbahas lagi. Loh iya, Pak. Makin berapa hari bahasa. Ada amalan-amalan tertentu. Kalau kita ini paling dengan guru, Icong, ini amalkan Icong. Ya, tapi kalau murid khusus lain, Pak. Dikasih tahu dulu. Oh ya Jabbar ini, oh ini. Ya Hakim, ya Latif, apa itu. Wassalisu dan nomor 3 lan kaping 3 annahum ihtahsu bil idla'i alal ismil a'dham. Ini khusus, Pak. Ihtahsu khusus alal ismil a'dham ing ngatasi ismul a'dham. Isim yang agung. Nah, di sini. Wa ammal anbiya'u lan anapun para nabi alaihi salatu wassalam fa annahum alimu tis'a wa tis'in binuril wahyi.
Kalau seorang nabi, nah ini, kalau seorang nabi ini dikasih oleh Allah ilmu asma ini binuril wahyi, kalawan dengan nurnya wahyu. Kalau nabi dikasih ilmu dengan Allah itu dengan nur wahyu. Nah, ini sudah lain ini. Nah, sudah lain. Nah, kalau al-auliya, kalau wali bi ilhami, dengan ilham. Kalau kewalian, Pak, kalau sudah orang ini sudah paham tentang ilmu asma yang tadi sudah batiniyah, ini ilmunya sudah bi ilham. Bukan bi wahyu, tapi bil ilham. Nah, itu. Nanti sampean kalau kurang paham tanya. Nah, ini saya terangkan di sini bahwasanya ilmu itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau tingkatan orang am ini ilmu huruf alif, ba, ta, sa, jim sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kalau sudah tingkatan aulia, sudah tingkatan para nabi lain. Ilmu asmaul batin, ilmu asmaul a'dham. Ada tertentu. Pemahaman di sini ada dengan cara wahyu, ada cara dengan ilham. Jadi keterangan tentang malam ini, adanya ilmu ini kita bisa memilih dan memilah. Saya ini tingkatan apa? Saya ini makhluk manusia yang dikasih ilmu oleh Allah. Apakah saya ini dikasih ilham? Apa saya ini harus belajar ilmu asma atau asmaul batin atau asmaul a'dham? Apakah saya ini harus belajar di ilmu huruf? Di sini pentingnya ilmu ini. Semua tetap dari Allah, semua. Karena yang mempunyai ilmu adalah Allah. Sifat 7 itu. Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu. Sifat yang 7 ini tergantung pada di hayat. Sifat qudrat, iradat, ilmu, sami, basar, kalam 6 ini tergantung di sifat hayat. Kalau tidak hayat tidak bisa, Pak. Kita kalau tidak hayat artinya kita kalau tidak hidup ya tidak bisa minum kopi, tidak bisa ilmu, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, gitu, Pak. Jadi kita ayo jangan malas-malas untuk belajar. Baik muda, apalagi muda ini, baik bapak yang tua, monggo ayo belajar. Karena belajar ini diperintah oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita itu darajah. Yarfa'illah. Ini. Jadi Allah itu mengangkat derajatnya seseorang ini karena ilmunya. Ya seperti monggo kita lihat. Seperti kiai-kiai yang alim, seperti ulama yang bijaksana, yang alim itu punya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, ayah awar kuwar. Paling mendengarkan katanya kan gitu. Nah, ini saya hanya membacakan, ini dalilnya ada, kitabnya ada. Monggo, ayo kita belajar. Tidak ada ruginya orang belajar ini. Tidak ada. Kalau tahu, Pak, nah, seperti sampean
Di dalam rumah ini ruwet. Ada apa ya rumah ini? Nah, kalau orang sudah tahu dengan ilmu asmaul batin, dengan asmaul azim, tahu Pak. Ada apa orang ini kok ruwet rezekinya, kok ruwet anak-anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya, kok ruwet, ada apa? Apakah salahnya diri? Apakah memang ada ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu bukan suudon, bukan, tapi ada itu ilmu itu. Jelma moro, jelma mati, setan moro, setan mati itu ada. Itu Pak. Jadi jelma moro, jelma mati ini ilmu yang menjelma. Kalau ilmu yang dibuat, saya mau nyantet sampian, ini kan sudah dibuat ini. Bikin apa khodam jin setan. Ini saya itu. Nah ini. Jelma moro, jelma mati. Setan moro, setan mati. Itu ada ilmunya. Monggo ayo kita belajar. Dulu saya ingin ilmu itu Pak. Belajar kemana-mana. Jadi ayo kita sebagai manusia wajib fardhu ain mencari ilmu, karena ilmu itu untuk dirinya sendiri. Al ilmu nurun, ilmu itu jadi cahaya. Kalau kita tidak punya ilmu, peteng Pak. Ya, monggo. Ayo kalau ada yang tanya. Kalau Bapak mau tanya, monggo Pak. Betul pekan kok tanya ya jebel ya kohar. Betul pekan. Kalau ya jeber ya kohar itu Pak. Kalau dulu saya belajarnya itu ilmu kesaktian, ilmu pukulan. Ya jebel ya kohar. Ya jeber ya kohar. Kalau bacaannya itu tidak menentu Pak. Kalau belajar jurus Pak ya. Ini ya. Ya jeber ya kohar. Ya badis syadid, ya jeber ya kohar, ya badis syadid. Pukulannya ini kan banyak macamnya Pak. Ada pukulan begini, ada pukulan begini, ada pukulan begini. Ya badus salis. Ya badis syadid. Jadi kalau orang awam kan tahunya membaca. Ya jeber ya kohar. Ya jeber ya kohar. Allah sekereng. Allah itu bukan hanya Rohmani Rohim saja Pak. Bersekerengan pun. Itu ilmunya orang-orang dulu kalau berperang. Ya, Kan dulu kan zamannya perang Pak, zamannya carok. Kalau sekarang tidak Pak, enggak ada. Malah di sini ada Pak, keterangan di sini kalau rancaknya delima putih ini ditulis ya jabar ya kohar, ya jabar ya kohar, dibaca itu bisa mukul maling dari jauh, jarak jauh. Ya Pak. Di sini ada keterangannya. Rancaknya delima putih ditulis ya jabar ya kohar, ya jabar ya kohar. Diamalkan Pak, dibaca, diamalkan. Itu kalau ada orang rusuh, siapa ya? Dipukul. Tanah yang ditukul Pak. Kamu itu sakit di sana. Bang Surah. Nah ya. Bang Surah kan bagian kopi atau kaldas mau. Waduh kong sakit. Kepagede tanah dia kabeh. Itu ilmu. Ilmu itu ada. Di sini ada. Kalau sampean ngerti tentang ilmu itu, seumpama biasanya maling Pak, yang dipukul ini. Pencuri. Enggak, kalau di sini keterangannya orang yang suka mencuri
Kalau ingin dipukul, ya pukul dengan jarak jauh. Ajuban ne batin juga. Itu. Enggak sponsor jiang. Ini ilmu-ilmu ini. Lagu kaju. Nek kene. Itu. Kowe kepake ketawa cuman dibakar ya. Satu karga ke bang. Kutte sing aku rapi pote. Sarung pote. Ya. Oh, berpote. Jika ilmu terus berkembang, apakah mungkin suatu hari semua misteri kehidupan terjawab? Nah, ini. Kalau ilmu berkembang, apakah misteri alam semesta ini terjawab? Bisa terjawab. Hanya kita pendekatannya kepada Allah Sang Maha Raja di Raja alam semesta. Bisa terjawab. Monggo, sampean kalau kurang percaya dengan adanya alam semesta ini, dengan keilmuan, oh sekarang musim panas. Ada apa kok panas? Seperti kemarin, ada penemuan Madura ini dulu laut, Pak. Ceritanya ini laut. Karena Madura ini ada lempengan batu yang besar di bawah. Lempengan itu sehingga lempengan ini mungkin ya mohon maaf wallahualam Allah sudah mentakdirkan mempunyai keinginan diginikan Pak lalu ke atas. Lah kalau Madura ini Allah menginginkan tenggelam bisa. Ini ada penemuan. Ini terjawabnya keilmuan ini. Kalau sudah ilmunya itu sudah oke, sama Allah ini dikasih. Jadi saddan wa min khalfihim saddan fa aysanahum fahum la yubsirun itu dihapus. La yubsirun tidak melihat. Sampian ini kalau tidak punya ilmu, tidak mendekat pada Allah, saddan. Aling-aling. Di sini aling-aling, di sini aling-aling, tabir sehingga apa? La yubsirun, tidak melihat apa-apa. Summun bukmun umyum fahum la yubsirun, tuli bisul. Tapi kalau sudah Allah mentakdirkan kudrat dan iradat, Allah membuka. Terjawablah. Terjawab. Seperti sampian belajar ilmu huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Lalu belajar ilmu asma. Belajar terus, belajar. Insya Allah Allah membuka ini. Yang namanya ainul yakin, hakul yakin, ini dibuka. Bukan mata ini yang dibuka. Tapi ainul yakin dan hakul yakin yang di dalam ini. Mata batin. Nah, katanya orang spiritual itu mata batin yang dibuka. Terbuka sendiri ini nanti. Wajah dia marah. Ngaji dia marah. Itu. Seperti orang ingin melihat makhluk gaib. Kaki menterong alto yang jauh-jauh bego. Kalau tidak belajar ya tidak bisa. Bisa kalau Allah mengkehendaki. Tapi dengan keilmuan. Bisa terjawab. Nah, di sini terjawabnya ini hakikatnya siapa? Baru kita ngaji tauhid, ngaji tasawuf. Yang tahu ini siapa? Yang memberitahu siapa? Yang menjawab siapa? Yang terjawab itu yang Termasuk ketonti. Nah, ini ilmu tauhid. Jadi pertanyaan tadi bisa terjawab. Semua ini hakikatnya Allah semua ini di dalam ayat-ayat tadi saya bacakan ini. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ini. Wa a'lamu ma tubdina wa ma kuntum taktumun.
Di sini. Jadi qala ya Adamu, qala ngandika sapa Gusti Allah, berfirman Allah, ya Adamu, hei Adam, ambihum, kabarilah. Yang kamu ketahui tadi asma itu beritahu kepada malaikat. Bi asma'im. Falamma ambahum bi asma'ihim. Maka Nabi Adam memberitahu, ini malaikat, ini namanya rumah, ini namanya, diberitahu semua sama Nabi Adam. Malaikat tidak tahu, Pak. Ini namanya pohon, ini namanya besi, ini namanya itu. Itu sudah ada dulu, sejak dulu perdebatan. Asma'im falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Maka Allah berbicara, aqul lakum. Engkau tak ngocak ada engkepi. Kau yang Gusti Allah Ta'ala katanya kalau Maduranya, saya kan sudah bicara pada kamu semua malaikat, inni a'lamu ghaibas samawat. Saya yang lebih tahu, yang lebih alim, yang maha tahu ghaibas samawat, gaibnya langit wal ard, dan gaibnya bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah dan saya lebih tahu apa yang kamu kehendaki dan apa yang kamu taktumun, sembunyikan. Jadi Allah tahu, Pak. Sampeyan menyembunyikan apa sudah tahu. Dan Allah sekarang ini saya ngaji tahu, Pak. Karena apa? A'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah, terjawab apa yang tidak bisa terjawab. Itu seperti ada amalan, ada di sini. Kalau nggak salah ada di sini atau di Mamba Usul Hikmah ini, mata ini bisa melihat beberapa meter ke dalamnya. Tanah ini ada emasnya, ada apanya itu ada. Itu ada. Makanya orang-orang tertentu ini melihat gaib, ditarik di ada kitab ini mengajarkan itu. Jadi kok terakhir. Nah, kita harus ngaji. Ngaji dulu. Kalau belajar hanya mendengarkan, Kok bisa? nggak hatam 1 tahun ini. Mau ngaji dulu, Pak. Saya dulu belajarnya kitab ini pada Yai hanya sekilas, artinya tidak dibaca semua. Kalau dibaca semua kapan? Jadi kita ini harus tahu ilmu nahwu dan sorof, membaca kitab ini, lalu dikasih tahu, oh ini, oh ini, oh ini. Caranya membuat azimah ini, caranya membuat ini, caranya riyadhah ini sudah. Manglo nak kana pati tarik berita narik Presiden Soekarno resah tapi. Iya. Saya tarik di wataker ya. Itu Pak. Jadi ancor neng yang kitab tuh. Nanti tapi Presiden Soekarno. Dia luar pagar keng resah. nah, di sini ada keterangannya. Rupiah. Faslun as-sadisu wa sab'una fi ismihi ta'ala batinun. Ini kebatinan, Pak. Fasal asmanya Allah ini ta'ala batinun. Hadal asmail adim. Nah ini. Kalau dibaca. Kalau jadi berdukun. Ya, jangan. Ini Pak. Kalau ini dipelajari semua, wah ini hebat. Berapa tahun lagi lo? Ya iya. Bisa, mohon maaf. Ya. Ini kan semua ilmunya Allah. Kita menggoyo belajar apa? Ilmu tauhid, ilmu asror, artinya ilmu-ilmu tentang ketuhanan. Ini kan keilmuan. Monggo kalau mau ditanya lagi, Dek. Jadi pertanyaan tadi bisa dijawab tidak? Terjawab bisa tidak? Bisa. Mana tadi? Boyan. Tore. Monggo. Monggo ayo kalau mau tanya. Tanya boleh. Cukup.
Tor ya tanya tentang lain tidak apa-apa. Karena ini keilmuan. Artinya kita itu jangan nutup diri. Jangan nutup. Ayo kita bergaul dengan orang-orang yang punya ilmu. Bertanya. Katanya orang tua kalau tidak bertanya sesat di jalan. Iya. Kok tanya gitu, Bos? Apa tanya apa, Bos? Beri malam-malam kok di almarhum Bang Jubra. Beri malam-malam deh. Bagaimana orang masih ya somat Allahu somat. Itu orang macam itu. Amalan ini begini, artinya mohon maaf. Seseorang itu memberi keilmuan, ada yang mengerti tentang ilmu itu, ada yang tidak mengerti. Ada seperti sampean dikasih ilmu seseorang, ya hanya baca aja, kan ada. Ya somat kan ada. Ada orang itu memberi keilmuan tentang ilmu batinnya. Artinya ya somat itu batinnya apa? Kan ada. Sampean kan paling dikasih pokoknya baca aja kalau nah ya somat. Apa sebenarnya ya somat itu? Kan tidak mengerti sampean. Lebih baik, lebih bagus itu mengerti batinnya. Dalamnya ini apa somat itu? Itu. Jadi ya somat ini memanggil Allah tentang begini. Ya somat seumpama. Ya somat. Kadang orang ini tidak mengerti, hanya tahu tentang asma'nya, bacaannya ya somat. Iya. Kan lebih bagus mengerti tentang batinnya, dalamnya. Kalau mengerti tentang dalamnya, insya Allah ainul yakinnya, hakul yakinnya, oke. Itu. Jadi somat ini Allah dat yang harus kita dekati. Tuhan Allah ini somat. Tuhan Allah ini ayo kita mendekat pada Allah. Ayo kita berlindung kepada Allah. Itu ya somat. Jadi kalau sampean punya musuh, monggo berlindung kepada somat ini. Itu batinnya seperti itu. Kan alhamdulillah kok selama kok beda di sebuah apa? Bagian lapangan ormas itu. Iya. Kalau orang salientar salpa dia orang jalan. Tanya tentang bini, karena ilmu ini rahasianya itu ada di hakul yakin. Tidak tahu batinnya. Tidak tahu batinnya. Kalau hakul yakin sampean jadi. Yakin saya baca somat nanti orang bisa digertak, bisa apa. Kalau sudah hakul yakin ini bisa. Walaupunlah kita batinnya tahu, ininya tahu, kalau sudah waswisu fi sudurin nas, mang Pak. Tidak bisa. Itu. Kan lebih bagus tahu. Kalau sekarang kan sudah tahu kan tentang somat itu. Kan lebih bagus. Oh begini ya somat ini. Itu. Ya jebar ya kohar. Kadang orang bicara baca ya apa ya jebar itu. Tapi mon sal ngarte gak buatnya pas misalkan gini. Lu asalah tahun lah. Ya somat. Sal ngarte gak buatnya. Somat akhirnya semada mana. Sedangkan apa? Jauh udah. Masa kan sangat bebas yakin ya. Pahurna. Yakin. Oh iya kan karena apa ada salah. Kan begini. Manusia ini yang menggerakkan hati itu siapa?
Yang menggerakkan pikiran itu siapa? Kan gitu. Kalau seseorang itu sudah digerakkan seperti tadi, ya somat ini begini harus mendekat pada Allah. Sedangkan saya ini kotor, ini sudah pilihan Allah sebenarnya. Kalau tadi sebelumnya itu bukan pilihan Allah, malah bisa terjerumus dengan adanya amalannya somat sampean bisa menggertak orang, bisa mengecit orang, kan sudah terjerumus ini. Nah, lalu digerakkan oleh Allah tentang batinnya somat. Aduh, saya ini mendekat pada Allah. Lah kan lain ini. Ini sudah dipilih oleh Allah untuk menuju mendekat. Kalau sudah mendekat pada Allah dengan desomat ini, tidak mau menyakiti orang lain. Tidak mau memukul orang lain. Tapi dah iya bos. Ibarat abah dah iya kena ibarat. Apa? Diam. Tapi orang menyala sari kitab, dia takut. Iya betul. Kan ada. Kalau mau jawab pun. Nah, kan ada orang ini dengan cara halus, dengan cara kasar. Biasanya kalau pendekar-pendekar itu kamu itu apa? Kan orang seperti itu, mohon maaf, kalau ilmu tasawuf tidak boleh. Kalau sudah mengenal ilmu hakikat tidak boleh menggertak orang itu. Tidak boleh. Ada regendong episode. Malah orang-orang ilmu hakikat, orang-orang yang mengenal tentang ilmu-ilmu asror, Pak, tidak bisa membentak itu. Melembut itu. Lembut, Pak. Makanya waliyat al-tof itu. Lembut. Gitu. Loh, kalau kita mengenal, monggo. Coba polisi takut. Saya Rosid, Kak Majuri. Saya pukul Kak Majuri ini dengan tangannya Rosid ini. Loh, yang dipukul ini siapa ini? Ini hidup dari siapa ini? Kalau mengenal ilmu asror, Pak. Kalau mengenal ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Rosid ini memukul Kak Majuri. Nah, thread. Loh, Kak Majuri kan sakit. Loh, yang dipukul Rosid ini siapa? Terus Kak Majuri ini hidup dari siapa? Nah ini, Pak. Harus melembut. Nah, makanya orang-orang tertentu ini mencari ilmu muhabbah yang sifatnya ilmu muhabbah tertinggi. Ya harus belajar ilmu asror ini. Kalau belajarnya seperti Kak Majuri tadi, ya somat ingin memukul orang, ya jabar ya kohar ingin supaya orang ini mampus, Pak. Mohon maaf, wah ini nanti terjerumus ke dunia hitam. Lakan tahu asmon ngantong. Edisyo atau karabi asmon pona mantona perjo pona ibri amal apa? Jadi pertanyaannya Pak Nasib tadi, kalau sudah yakin, hakul yakin somat ini hebat, oke, sudah hebat, lalu ada dari dalam ini batin ya, saya harus mendekat pada Allah. Ini kan sudah lain, sudah halus, Pak. Jadinya waliyat al-tof itu. Kan sudah halus ini. Tidak mau. Betul, Pak. Karena keilmuan ini punya apa namanya? Energi tertentu. Sampean kalau tahu tentang batin ya, ilmu itu kadang memancar merah, kadang memancar hitam, kadang memancar aura-aura yang bukan. Betul, Pak. Kalau sudah belajar ilmu asmaul batini ya, keluarnya sampean ini keluar apa nanti? Makanya ada hodom macan, ada hodom ular, ada. Bukan halu, ada. Katanya orang halu itu berarti tidak belajar ini ilmu. Saya terangkan ini ilmu asmaul batini ya. Kan ada ini asmaul adamiyah,
Kan ada. Kalau belajarnya sebatas belajar huruf, ya tahunya huruf. Ya Somad, ya Somad, ya Latif, ya Rahman, ya Qahar, ya Jabbar ilmu asma. Tapi kalau sudah mendalam ke batin ya lain lah. Kayak apa ilmu gitu? Hah? Apa Iya. Ada kena sana kita mana tabrak orang berkun kok ya dong kok. Jentan udah lemer. Duh. Kakek sana apa? Saja gelui ada kena preman lui. Iya gua bingko. Iya pada gitu. Iya minta tempo. Makanya kita penting sekali. Penting sekali kita itu mendekat atau bertanya pada orang yang berilmu. Kalau orang sudah berilmu buat apa? Untuk seperti tadi ini hanya menggertak orang, hanya ini buat apa? Ya ulas asih yang bagus. Kalau dengan ulas asih, Pak, kalau dengan ulas asih sudah mampir semua. Kalau sampean punya amalan, ya jeber ya kohor lalu orang dipukul sampai pingsan, tidak ada ulas asih. Orang itu kan nanti membalas, Pak. Sakit. Membalas, Pak. Beci orang itu. Bagaimana cara membalas saya? Saya harus sakti sekarang. Kan gitu. Jadi kalau sudah dengan ulas asih, waliyat talattof itu kan lain. Itu, Pak. Di ilmu-ilmu ini, karena kemarin itu ada yang tanya tentang ilmu-ilmu seperti itu, saya jawab sekarang ini. Bahwa ilmu itu ada. Dengan Allah ini, oh kamu punya kedudukan ilmu ini. Karena duduknya kamu orang orang awam. Oh kamu orang ulama, ilmunya ini. Sudah ada kedudukannya ini. Ini sudah diterangkan di kitab. Gitu, Pak. Jadi kita ini dengan insan yang seperti ini ayo kita belajar. Nggak ada ruginya orang belajar itu. Nggak ada ruginya. Kenapa, Pak? Orang nyerang letak ning punten senyerang. Terus kudu tolak bisa mundur gitu. Nah, nekah. Ini makanya kita itu bagaimana orang ini Letak ning punten. ingin nyerang terus. Tapi bagaimana sikap ini? Supaya kita selamat, supaya orang ini tidak nyerang. Kan ada kemungkinan orang ini kalau sudah mempunyai ilmu karomah, kalau orang menyerang bisa dihalau, mundur. Ada ilmu kun fayakun itu, Pak. Kalau ini menyerang, sumpama sampean nyerang saya. Saya punya ilmu kun fayakun, kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Sudah diam, Pak. Sudah kamu tidur. Itu sudah praktek saya dulu. Ada orang nyerang, iya. Ada orang nyerang, pokoknya dengan kekuatan penuh, bisa lemes, Pak. Tidur. Ada. Tidak ada, Pak. Ada lagi. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad Rasulullah. Sebenarnya ilmunya ini. Rabbukum kata Jibril ya illallah alaihissalam, ya Jibril ya Mikail ya Israfil itu ilmu. Ya aku sang ratu kupyo, sang ratu hirang putih, dulur batin, kanak batin, 45 pancer ya Allah. Apa lerangmu? Lo belajar, Pak. Belajar. Kalau dulu ada pernah, Pak, sapi ngamuk. Orang sudah takut, sapi sudah diam, Pak. Semua orang-orang yang mau diam. Dengan ilmu kun fayakun. Sesuka ini. Ada ilmu itu. Makanya kita belajar.
Menikun ilmu pun. Pak Ibu kok banyak lancar. Iya, tak intinya kun fayakun. Nah, intinya dia. Belum keluar. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad Rasulullah yang ada di sini. Allahnya pun ada di sini juga. Rabbukum kata Jibril. Jibrilnya ada di sini juga. Kalau paham. Ya illallah alaihi salam lah. Ini ya illallah ini. Wahai selain Allah. Selain Allah itu siapa? Banyak, Pak. Sampian ayam alaihissalam. Alaihissalam itu mempunyai sifat welas asih. Sehingga terjadilah kun fayakun itu. Siapa saat terhibur? Gitu, Pak. Jadi mohon maaf kalau sampian mengenal tentang ilmu karomah, ilmu kesaktian, ilmu hikmah, ilmu apa, ya membalas sampian. Kalau diserang orang seumpama, ya dijurus. Lembalikan tol tuh. Akan ada jurus seperti ini, ada jurus seperti ini kan. Jurus cepat. Nah, tergantung geraknya. Itu, Pak. Kalau sampean mengenal tentang ilmu hakikat, ilmu asror, ilmu ma'rifat, tidak. Malah orang itu sudah diam tidur. Ada jurus ya. Tidak ada jurusnya itu dengan mata, dengan lisan ini. Jam. Apa? Jam. Ipancer ben. Iya. Pegang ben. Iya, Pak. Itu ada. Kalau nggak percaya sampean monggo. Siapa yang bisa nyerang monggo. Ingin pembuktian. Sorry. Monggo. Nyoba dulu. Enggak, betul. Nyoba dulu mulai tapur. Betul. Enggak kok aja kayak ece ada apa deh. Yang bisa nyerang. Biasanya kalau yang nyerang ini Haris bisa. Mas Haris itu bisa nyerang. Telepon. Karena dia dulu belajar karomah. Kalau belajar karomah bisa nyerang, Pak. Bisa amarah. Mon nami kayak nyerangan. Kalau orang biasa seperti ini tidak bisa. Mau kong keluar Kan kalau musuh kan pasti amarah, Pak. Ingin medeng, ingin membunuh, ingin apa kan gitu. Kalau tengkak tak buka. Monggo. Kalau kita belajar, ayo monggo. Engkau dikundingan, apa aja kan di sesabunda. Anak-anak orang tengkak tak buka. Kalau Belajar ingin belajar itu, ayo monggo. Engkau cerita kok sakit. Kok main kok takut sakit. Kan dulu kan ada ilmu-ilmu karomah, kan ada, Pak. Anu nasan. Apa namanya? Ya Allah, ya Muhammad Rasulullah, dia kan ada karomah. Kamu neng lo kita korore. Kaf, ya, ain, sod, kan ada, Pak. Dulu karomah ini karomah tentang pencak ya, kan ada, Pak. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jalani Waliullah, kalau saya minta karomahnya Syekh Abdul Qadir, kan gitu. Saya minta pencak gini, kan ada. Banyak otak bisa. Yang penting bukti nyata. Iya. Orang kopi tahu kopi dia tapi buktinya. Kok kayaknya di ngaki ya. Lo alat kok. Jadi kalau ingin pembuktian, sampean kalau ingin belajar, kan harus ada yang nyerang. Masa harus acarok? Kan dimba ketekun yang acara makan bengal. Gitu. Makanya kita ini, ayo kita berlindung pada Allah, katanya Kamajuri ya somat itu berlindung kan kepada Allah dengan cara keilmuan. Biasanya, Pak, kalau punya ilmu kebatinan, kalau punya ilmu kebatinan biasanya siapa yang punya ilmu? Iya. Kok mengeng gila juga bakal saya Terus ketakut orang gila. Makila badi am capun aja. Ya biasanya begini, Pak. Orang-orang belajar ilmu seperti tadi itu, belajar karomah, belajar ilmu kebatinan, kadang ingin mencoba. Ya kalau ada yang lebih tinggi kalah. Kalau dulu saya sering mencoba ini di
di pondoknya Ki Johir Tanggulangin. Dicoba, Pak. Ilmunya sampai di mana itu dicoba. Diserang. Mungkin ria tahu jangan buktinya kosong no ya. Ending asal orang anu pas Nah. Nyoba Cok, nyoba. Boyan Kalau andaikan ada Haris bisa dicoba. Kalau bisa nyerang bisa. Tapi kalau nyerangnya dibuat-buat enggak bisa. Monggo, apa mau bertanya lagi? Kalau nggak ada nanti saya tutup, nanti diskusi musyawarah. Monggo. Tutup aja dulu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, ini sebatas keilmuan karena yang maha tahu, yang mempunyai ilmu, yang memberi ilmu semua sudah kudrat dan iradatnya Allah. Jadi bukan milik kita, Pak. Jadi jangan mentang-mentang, oh Pak Rosid punya ilmu kun fayakun. Jangan. Oh Pak Kamajuri punya ilmu somat. Jangan. Kalau tidak dikasih oleh Allah kudrat dan iradat, tidak bisa ini. Tapi manusia memang diberi ilmu. Tapi kehendaknya dari Allah. Jadi kita ayo jangan merasa kita mempunyai ilmu tinggi, mempunyai wisuda, jangan. Mari kita mari kita timbulkan rasa sayang menyayangi. Mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.